bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama-sama di rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak dapat pula kita kirimkan doa salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Acara kita pada hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dikumandangkan oleh Arung Sanggada. Itu kami segera Arung kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali sambutan salamnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kabak Kesra, alhamdulillah hadir langsung pada hari ini, dan para staf Kesra juga hadir bersama kita dalam acara launching atau pembukaan kegiatan santri santriwati di Pasaman Islamic Center yang kita banggakan. Alhamdulillah yang sudah mendaftar santri baru sampai dengan saat ini dan sudah kita tutup pendaftaran selama 5 hari belakangan sekitar 125 sampai 130 orang. Yang kita hormati para buya, para ustadz, pembimbing, para jamaah yang hadir, terkhusus yang kami hormati
wali santri, orang tua kami yang sudah menitipkan anaknya dididik dan dibimbing di pasangan Islamic Center yang kita banggakan. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan para generasi-generasi penghafal Al-Quran yang sudah mendaftar dan sudah menjadi santri di pasangan Islamic Center yang kita banggakan ini. Tentu saya atas nama Ketua Pasangan Islamic Center, tadi saya sampaikan kepada Ketua Umum Pak Sekda, beliau berkeinginan hadir untuk membuka ini, namun ada kegiatannya lalu diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan laporan ini. Bapak dan Ibu, para santri dan jamaah sekalian yang berbahagia, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempercayakan kepada kami di pasangan Islamic ini untuk dididik putra-putrinya, untuk dibimbing putra-putrinya, dan kami sungguh sangat bangga karena kami atau pasangan Islamic Center ini diberikan amanah oleh Bapak Ibu akan kami didik anak putra-putri Ibu di sini bersama. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas amanah ini. Kami laporkan bahwa rekrutmen atau seleksi pendaftaran ini berlangsung selama 5 hari, dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat kita tutup. Sewaktu pendaftaran langsung kita seleksi, tidak ada lagi waktu seleksi. Paling nanti seleksinya itu tatkala sudah masuk dibimbing oleh Ustaz akan melihat perkembangannya. Jadi Bapak dan Ibu yang mendaftar hampir 140 orang, lalu yang kita terima 125 orang, digabung dengan santri yang lama. Sekitar jumlah semuanya 160 orang santri dan santriwati yang kita bimbing di sini. Yang kedua, bahwa kita sampaikan kegiatan ini mulai dari putra-putri Ibu terdaftar sampai mungkin nanti selesai tidak akan dipungut biaya. Jadi tidak ada biaya sama sekali. Yang kami perlukan sebagai pembimbing adalah hanya komitmen dari orang tua, keseriusan dari orang tua. Setelah kami evaluasi 6 bulan atau 8 bulan belakangan, banyak evaluasi yang kami catat, dan ini akan kami sampaikan nanti setelah sambutan dari Kabak Kesra kita dengarkan. Secara teknis nanti Bapak dan Ibu bagaimana kegiatannya, bagaimana programnya, apa yang harus diikuti, bagaimana peraturannya, nanti setelah kita dengarkan sambutan dari Kabak Kesra akan kita sampaikan secara jelas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selain kami minta komitmen dari orang tua, nanti juga akan kita sampaikan tatkala dia berprestasi, putra-putri kita berprestasi, akan kita berikan reward. Selain itu juga akan kita berikan sanksi. Jadi ada 2. Tatkala dia berprestasi ada reward, tatkala dia tidak berprestasi artinya lemah, maka mungkin akan kita berikan sanksi. Nanti akan dijelaskan secara teknis setelah kita dengarkan sambutan dari Kabak Kesra. Itu sebagai laporan yang disampaikan dalam acara ini, dan mohon bersabar
untuk santri, santriwati, dan khusus kepada wali santri, orang tua, mohon bersabar. Setelah acara penutupan nanti akan ada sosialisasi atau menyampaikan teknis-teknis kita dalam mengikuti program di Pasaman Islamic Center. Itu saja sebagai laporan dari Ketua Harian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ketua Pasaman Islamic Center beserta jajarannya, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu gelar maupun namanya. Kemudian yang kami banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu dari bagian Kesra yang berkenan hadir bersama kita di masjid yang mulia ini. Kemudian yang kami cintai, anak-anak kami, adik-adik kami, santri dan santriwati, peserta bimbingan di Pasaman Islamic Center. Yang pertama perlu kami sampaikan, sesuai yang disampaikan oleh Ketua Harian Pasaman Islamic Center tadi, kami diundang, kemudian kami koordinasi dengan Ketua Umum. Beliau berpesan, yang pertama, tolong sampaikan Pak Kabak katanya, bahwa hari ini memang seperti yang disampaikan oleh Ketua yang tadi adalah launching ya, kegiatan atau bimbingan pertama perdana pada tahun 2022 ini. Adik-adik kami dan anak-anak kami, santri dan santriwati, perlu kami sampaikan sesuai dengan pesan Ketua Umum tadi, bahwa kegiatan di Pasaman Islamic Center ini gratis dan tanpa dipungut biaya apapun. Untuk itu kepada anak-anak kami, santri dan santriwati, agar mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena banyak teman-teman anak-anak kami di luar sana yang belum punya kesempatan. Sebenarnya mereka itu berkeinginan untuk mengikuti bimbingan di Pasaman Islamic Center ini, namun karena terkait mungkin dengan kendala geografi, ya, maka rekan-rekan kamu itu mengurungkan niatnya. Jadi kesempatan ini adik-adik kami agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena perlu kami sampaikan di era sekarang ini, ketika anak-anak kami sudah hafal 5, 8 dan seterusnya juz, ketika anak-anak kami santri dan santriwati ingin nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, akan ada fasilitas-fasilitas yang lebih ketimbang teman-temannya yang tidak habis Quran. Ada yang tanpa tes, ada yang beasiswa, dan lain sebagainya.
perkembangan zaman sekarang Bapak dan Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Kapolri, bahwa sekarang ini AKP akan merekrut yang habis Quran. Alhamdulillah. Sementara kita sama-sama tahu beliau itu siapa. Begitu besarnya perhatiannya terhadap kita Muslim ini. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian tadi, kami melihat tadi Ketua lumayan santriwati. Nampak-nampaknya Iko orang tua membawa sebagai pengunjung atau santri. Untuk itu Bapak dan Ibu, kami menafsirkan apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, perlu adanya semacam identitas, ya, identitas dari santri dan santriwati. Ketika misalnya anak kita di luar, itu jelas mana anak yang bermain, mana yang santri. Jadi para pembimbing akan mudah memantau santri dan santriwatinya. Itu yang kami terjemahkan tadi. Kalau salah juga apa yang disampaikan oleh komitmen tadi. Kemudian kami tadi sempat diskusi dengan Ketua. Kami menghendaki atas nama pemerintah daerah, santri dan santriwati kita ini jangan seperti ayam bertelur. Hari ini datang, besok tidak, besoknya tidak, besoknya datang. Sementara santri dan santriwati, ketika misalnya kesempatan ini kita tidak ambil, masih ada yang antri. Ya, masih ada yang antri. Dengan tingkah laku santri dan santriwati yang seperti itu, kesempatan untuk yang antri itu sudah tertutup. Jadi mohon ini kepada kita Bapak dan Ibu sebagai orang tua, kesempatan yang ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Pemerintah daerah sudah mengucurkan dana, sudah membuat program dengan cara pembahasan secara akademik dan lain sebagainya, membuat pasangan Islamic Center ini, karena itu termasuk dalam 10 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasaman, termasuk dari situ impaknya, salah satunya inilah. Juga pasangan cerdasnya juga include pasangan Islamic Center ini di dalamnya. Untuk itu harapan kami atas nama pemerintah daerah kepada Bapak dan Ibu, mari program ini sama-sama kita dukung, sama-sama berkomitmen kita dengan menjadikan anak kita ini bisa berhasil sebagai generasi penerus setelah kita nanti tiada. Inilah generasi yang kita harapkan untuk memimpin Pasaman ke depan. Bagaimana kalau generasi sekarang ini tidak berhasil kita mewariskan atau memberikan keselamatan yang bagus, kita khawatir Pasaman ini 10-20 tahun ke depan akan hancur. Tapi berkat komitmen Bapak dan Ibu, kami yakin dan percaya Pasaman akan menjadi jaya 10 atau 20 tahun yang akan datang. Demikian saja kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta adik-adik sekalian yang saya hormati, mari sebelum berdoa kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah, dan kemudian semoga anak-anak kita, generasi-generasi kita
di Pasaman ini dijadikan generasi yang cemerlang, generasi yang hafal Al-Quran, dan bisa menjadi generasi yang menjadi kebanggaan kita di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Bapak dan Ibu, kita menyampaikan program ini lebih bebas, bertanya pun bebas, sehingga betul-betul komitmen ini ada di hati kita dan anak-anak kita pun semangat bersama. Baik, Bapak dan Ibu dan juga adik-adik atau anak-anakku, para santri dan santriwati, yang pertama saya perkenalkan Ustadz kita dulu, biar kita tahu semua. Yang bicara ini udah tahu ya. Yang kedua ada namanya Ustadz Helmun Jamil MA. Tolong berdiri Ustadz biar kenal adik-adik kita minimal. Ya, ini Ustadz Helmun Jamil. Syukur. Ustadz Helmun Jamil MA ini sekarang sedang menyusun doktor S3, tadi sedang ujian. Lalu beliau hafal 30 juz dan sudah menjuarai MTQ di tingkat provinsi maupun di nasional. Alhamdulillah setiap hari kita dengarkan suaranya, karena beliau juga di imam di masjid kita ini. Beliau S1 di Jakarta, pesantren di Bogor, S1 di Jakarta, S2 juga di Jakarta, sekarang S3 juga di Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dalam karirnya. Beliau tinggal di rumah dinas belakang kita ini, atau depan masjid ya. Yang kedua ada Ustadz Hamdi Saputra. Tafadhal hukum ya hadirin. Ini Ustadz Hamdi Saputra LC.MA, ada di belakang namanya Al-Hafidh.
Tafadhal Ijlis Al-Hafidh. Beliau ini dari pesantren S1 dan S2 di Yaman, negeri Yaman. Lalu istrinya juga hafal 30 juz, anak 1, tinggalnya di rumah dinas di depan kita di situ. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanya, maka bisa langsung menghubungi dua ustaz ini. Lalu selanjutnya tetangga kita ada Ustaz Luqmanul Hakim SIK SPDI, pendiri mereka SPD ya. Luqman ini adalah suaranya itu sering kita dengar azan, imam juga diperbantukan imam. Dia saat ini sudah punya anak dan istri, tinggal di sebelah kita. Ada satu lagi Ustaz Luqman ini hafal 5 juz dan suaranya alhamdulillah sangat indah sekali dan sudah juga menjuarai MTQ di beberapa tingkat baik dia kecamatan, provinsi, kalau nasional ya nasional juga. Nah, ini kalau yang berkualitas ini MTQ apa hebat. Baik, Ustaz Ari Gunawan, mana Ari? Ya, Ari Gunawan. Ini namanya Ustaz Ari Gunawan. Duduk Ari. Dia sebagai dalim di sini, tetapi bacaan Al-Qur'annya bagus sekali. Sedang mahasiswa di STAI, tinggalnya di depan kita. Dia juga nanti akan membimbing tahsin nanti. Sama dengan Dahwil mungkin sakit tadi ya. Itu sebagai perkenalan. Saya juga nanti akan membimbing putra putri kita insya Allah. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan bahwa pertama, ke depan akan kita sampaikan bahwa santri yang sudah terdaftar di PIK ini, anak-anak kita yang sudah terdaftar di PIK ini, maka kalau dia sudah terdaftar tidak diizinkan lagi untuk mendaftar kembali. Kenapa? Karena waktu saya lihat dia tahun kemarin ikut, tiba-tiba entah kenapa malas atau nggak datang, nggak ada keterangan, sudah 3 bulan nggak datang. Pas kita buka pendaftaran, datang lagi dia daftar. Nah, itu ke depan tidak lagi. Kalau namanya sudah terdaftar di sini, maka dia tidak boleh lagi mendaftar. Artinya berarti tidak cocok di sini, silakan dicari tempat yang lain. Kenapa? Karena kita butuh keseriusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin santri seutuhnya. Bapak dan Ibu, kami ingin putra putri Ibu menjadi santri seutuhnya. Maka agar menjadi santri seutuhnya, pertama nanti akan kami bagikan ada namanya surat pernyataan komitmen orang tua. Nah, apa komitmen isinya di dalam? Nama lengkap, nama segala macam identitas, menyatakan satu, menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi utama dalam mendidik dan mengembangkan potensi anak. Kita sepakat ini. Yang kedua, bekerja sama secara aktif dengan pihak PIC dalam mengembangkan potensi dan karakter anak berdasarkan metode yang digunakan di PIK. Ada 3 metode nanti akan saya sampaikan. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan menerima sepenuhnya kebijakan PIC. Bapak, mohon maaf dan Ibu, banyak kejadian. Kenapa anak saya ditahsin? Kenapa anak saya ditahfiz? Kenapa belum naik-naik? Semua itu yang tahu adalah pembimbing. Serahkan kepada kami. Dan boleh jadi anak ibu yang sekarang ditahsin 2 bulan ke depan akan kita tarik ke tahfiz tatkala sudah mampu. Dan boleh jadi anak ibu yang saat ini ditahfiz
akan kami turunkan ke tahsin apabila tidak mampu. Bahkan di bawah ada lagi nomor 4, bisa minta tanda tangan dari Bapak Ibu. Target program ini yang berat. Kita kan sekarang karena Pemda kita menyediakan hafiz, tapi kemampuan anak kita tidak ada. Nah, ini perlu dicatat dengan baik-baik. Maka BIM memberikan target kepada putra putri ibu. Targetnya program tahfiz yaitu menuntaskan hafalan minimal 2 juz per semester. 2 juz per semester. Yang kedua, target program tahsin yaitu fasih, standar kami sebagai pembimbing karena sudah diamanahkan kepada kami. Bagi ibu belum mungkin udah fasih anaknya, tapi bagi kami belum fasih, maka target standarnya itu kami yang menentukan. Fasih membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Subhanallah, itu tahsin. Yang ketiga, target program murojaah hafalan. Yang sudah mendaftar ada 7 orang yang murojaah. Ada yang sudah 30 juz hafalannya, ada yang 20 hafalannya. Nah, saya sebutkan orangnya. Dia tinggal mengulang-ulang hafalannya dengan ustaz. Targetnya adalah mutqin. Mutqin itu betul-betul lancar, minimal 5 juz per semester. Ada nanti kita berikan laporan, ada buku laporannya nanti akan saya bacakan nanti di aturan-aturan nanti Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita perhatikan kepada orang tua. 7. Durasi waktu per semester. Durasi waktu per semester adalah 6 bulan dengan 72 kali pertemuan. Lama ya. Bisa jadi bulannya bertambah karena pertemuannya kurang. Intinya 6 bulan per semester, pertemuannya 72 kali pertemuan. Dianggap 1 semester. Baik, maka kami minta nanti orang tua menandatangani ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan kami sudah sepakat dengan Ustaz tadi dan juga sudah sampaikan ke Kesra juga tadi. Saya sampaikan juga ke Ketua Umum tadi bahwa setiap akhir semester, dan itu sudah programnya Kesra disampaikan sama Bu Afdal. Sebenarnya ini menyusun ini adalah ikut juga Bu Afdal menyusun ini kemarin. Saya sampaikan ke beliau, tambah ini. Jadi akan ada nanti wisuda umum, ya Bu ya. Akan ada wisuda umum. Nanti anak-anak putra putri ibu yang hafalannya, tentunya yang hafalan. Kalau yang tahsin, yang hanya mendapatkan sertifikat tahsin nanti. Nah, karena yang dinilai oleh Pemda itu yang menghafal. Baik, maka insya Allah di akhir semester atau setelah selesai semester, kami Pasaman Islamic Center akan mengajukan bantuan atau beasiswa kepada putra putri ibu yang sudah menyelesaikan programnya. Contoh, dalam 1 semester dia menyelesaikan 2 juz, atau seperti To'at. Mana To'at? Coba dari To'at dulu. Berdiri dulu. Ini To'at ini dari Padang Gelubur, santri pertama kami sekarang sudah hafal 5 juz. Ya, silakan Anda dulu. Ya, yang kedua banyak santri kita yang sudah 5 juz, 4 juz yang lama-lama, alhamdulillah. Tapi yang bertahan, yang nggak bertahan, ya udah, ada lagi, nggak kelihatan kemana arah tujuannya. Maka yang berprestasi ini dijalankan oleh Bapak Kesra sama Bu Afdal, yang berprestasi PIK
akan mengajukan beasiswa ke Pemda. Jadi ke Basnas atau kemana kita tidak tahu. Pokoknya kita ke Pemda akan bagi yang menyelesaikan hafalan 2 juz per semester akan kita ajukan, kita berikan reward berupa uang dan akan kita sampaikan kepada Bapak Bupati. Baik, ini saya sampaikan untuk apa Ustaz? Agar ibu berkomitmen, putra putri ibu juga ikut berkomitmen. Baik. Selanjutnya nanti akan kita bagikan tata tertib kegiatan santri-santriwati. Saya bacakan Bu biar lebih jelas, nanti Ibu akan bawa juga. Setiap calon santri akan menjalani ujian penerimaan yang dilakukan oleh pihak pengelola, sudah lewat. Setiap santri yang dinyatakan lulus pada penerimaan wajib mengikuti program-program yang diadakan oleh pasangan Islam Center. 3. Setiap santri yang dinyatakan lulus pada penerimaan wajib menuntaskan target yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang saya sampaikan tadi, tahfiz 2 juz minimal per semester, tahsin fasih dengan membaca tajwid yang benar, dan program murojaah lancar atau mungkin minimal 5 juz per semester. Baik, Bapak dan Ibu, biar lebih tahu lagi, santri harus datang 10 menit sebelum halaqah kegiatan dimulai. Jam masuk santri adalah jam 16 atau jam 4 sore sampai dengan setengah 6. Diawali dengan sholat asar berjamaah di sini. Evaluasi kemarin banyak anak-anak yang diantar ke jam 5 baru masuk. Kalau kita pengen serius orang tua, maka kami minta sholat asar di sini. Mulai dari asar sudah kami bimbing putra putri ibu. Ini saya sampaikan biar orang tua bisa mengatur, mengantar atau menyuruh, mempersiapkan anak-anaknya. Harus kita yang berkomitmen, anak-anak insyaallah mengikut. Selanjutnya, 1 semester adalah 6 bulan dengan 72 kali pertemuan tadi disampaikan. Halaqah diawali dengan sholat asar berjamaah di Pasaman Islamic Center di sini. Sholat asarnya di sini, jangan di rumah. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini penting, nomor 7. Setiap, tadi disampaikan oleh Kapal Pesra, setiap santri diwajibkan berbusana seragam santri, yaitu laki-laki baju jubah warna putih dan peci putih, sedangkan perempuan baju gamis warna putih dan jilbab putih. Nggak ada sekarang Pak, Bu, tidak masalah, tapi minimal sebulan ke depan atau 3 bulan, 3 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, saya meminta komitmen dari kita. Jangan biarkan anak-anak datang ke sini baju mainnya itu, kopiahnya entah arahnya ke mana, sudah busuk kopiahnya itu juga yang dipakai. Ya, saya tidak mau seperti itu. Kalau kita mau serius, ya ini, saya wajibkan santri dan santriwati harus ikut atau harus memakai seragam santri. Dia sebentar Pak, Bu. Senin, Selasa, Rabu, itu saja. Bayangkan. Jadi tidak terikat betul kita juga. Tapi seragam ini penting. Tadi kalau saya bilang, kita tak tahu membedakan ini santri yang belajar atau anak yang main. Karena ini masjid, ada yang datang main, ada yang datang ini. Untuk mengetahui identitasnya, dia pakai seragam. Jubah itu Bapak Ibu, saya tunjukkan, seperti itu laki-laki, tapi warna putih. Tidak puja seperti itu, tidak apa-apa. Pokoknya bajunya baju ke bawah lah, gitu ya. Ya. Nggak bisa minggu ini, minggu besok diusahakan. Nggak bisa minggu besok, minggu besoknya lagi diusahakan.
Artinya hanya itu yang saya minta untuk mengeluarkan uang. Yang lainnya nggak usah keluarkan uang. Ya, nomor 8. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanya, silakan Bapak ya, Bu. Mungkin ada yang kurang tepat, kita bisa sharing nanti. Selanjutnya, setiap santri yang baru datang diwajibkan memberi salam dan bersalaman kepada ustadz pembimbing, kecuali perempuan yang sudah dewasa, itu tidak usah salaman kepada ustadz. 9. Bagi orang tua atau wali santri tidak diperkenankan mendampingi putra putri dalam selama halaqah. Tidak usah didampingi, Bu, tenang saja. 2-3 kali dia pasti paham itu. Karena banyak yang anak-anak kecil saya yang daftar. Setiap santri wajib memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan PIK, dan sekiranya ada yang rusak, tolong ingatkan anaknya jangan merusak. Itulah intinya. Setiap santri wajib menjalankan tanggung jawab yang diberikan secara khusus oleh PIK. Lalu bagi santri yang tidak masuk, ini dicatat Pak Bu, bagi santri yang tidak masuk diwajibkan memberi kabar kepada pihak PIK atau ustadz pembimbing. Jangan biarkan anak itu datang, ibu dan berikan kabar, karena akan kita berikan absen setiap masuk, karena 72 kali pertemuan Pak. Dari situ kita hitung, kalau dia nggak masuk, nggak ada kabar, ibu juga ikut menggagalkan program putra putri ibu. Maka berikan kabar. Jika dalam 1 pekan tidak masuk tanpa keterangan, maka akan ada surat peringatan terkait santri yang tidak serius mengikuti program PIK. Kami catat, lalu memberikan surat, jangan marah kepada kami. Kami ingin orang yang serius. 13. Santri yang dapat mencapai hafalan minimal 1 juz per bulan. Yang tahfiz ini ya. Bagi santri yang dapat mencapai hafalan minimal 1 juz per bulan akan mendapat reward. Apa bentuknya? Ya dari ustadz rewardnya. Kalau dari Pemda itu nanti lain. Jadi mungkin diberikan Quran, buku atau apalah. Kita nggak, nanti ustadznya yang kita ini. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setiap santri dilarang meninggalkan halaqah atau kegiatan tanpa izin atau ustadz pembimbing, merokok dan mungkin lah ya. 15. Setiap santri akan mendapatkan hasil laporan perkembangan. Bu, Pak, nanti putra putri ibu akan kami berikan laporan perkembangan. Ada melalui buku yang akan kami cetak nanti, namanya buku mutaba'ah. Apa arti mutaba'ah Ustaz? Kontrol. Ya, kami akan berikan nanti, tapi mungkin kalau itu karena dicetak itu mengeluarkan uang itu ya. Ya mungkin 5.000 atau berapa nanti yang tahfiz ini, yang tahfiz itu akan kami cetak nanti, dan biaya cetaknya ibu keluarkanlah 5.000 atau berapa, saya nggak tahu juga. Atau ada yang siap mencetak di sini, alhamdulillah. Formatnya sudah ada di Kota Ustaz Hamdi. Ibu akan bisa melihat perkembangan putra putri ibu dari buku kontok itu. Setiap bulan akan kami berikan catatan. Selanjutnya, apabila santri gagal menyelesaikan program yang diikuti dalam waktu yang ditentukan, maka pengelola berhak mengembalikan santri kepada orang tuanya. Kalau dah 5 bulan, 6 bulan, dah 1 semester, hafalan nambah-nambah, maka dengan terpaksa kami berikan lagi kembali, kami kembalikan kepada pangkuan bapak dan ibu, atau mungkin kami turunkan level tahsin lagi. Ini mencari bibit bobot kita ini kita lakukan, tidak ada sebenarnya unsur lain. Selanjutnya, seluruh pihak, baik pengelola PIK, dewan pembimbing, wali santri,
jamaah Masjid Agung diharapkan menanamkan tata krama dan perbuatan dan ucapan yang baik kepada santri. Itu sepakat. Terakhir, setiap santri yang telah tuntas dalam satu program berhak mendapatkan sertifikat dari TIK. Sertifikat ini akan bisa dimanfaatkan untuk prestasi putra-putri kita. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak kami yang kami cintai, untuk pembagian, insya Allah mulai besok kita sudah mulai program untuk program murojaah. Kalau yang hadir murojaah nanti atau besok atau sekarang aja ya. Yang murojaah kita mungkin akan sepakati waktunya kapan murojaah itu waktunya, karena kalau Senin Selasa Rabu kita buat, kasihan yang tahfiz, sedangkan ananda sudah punya hafalan banyak, tinggal memurojaah yang ulang-ulang lagi, perlu kita sepakati waktu. Itu pertama. Yang kedua, yang tahfiz baik yang lama maupun yang baru, yang tahfiz maupun yang lama ataupun yang baru, maka akan kita bagi jadi dua lokal. Lokalnya biar ibu tahu bapak-bapak, sebelah sana satu, yang sebelah Mipik di Pasaman Jamu Center, sebelah sana satu, sebelah sini satu. Dan Ustadz besok akan mengumpulkan seluruh tahfiz, santri tahfiz di ruangan pertemuan, akan dipilah dan dipilih siapa yang cepat hafalannya akan kita masukkan ke lokal unggulan. Yang berat hafalannya akan kita bimbing dan dia di lokal 2. Jangan marah ibu, kenapa anak saya di lokal 1, kenapa nggak di lokal 2 atau sebaliknya? Bu, serahkan semuanya kepada kami. Tidak ada yang disuruh, insya Allah. Itu untuk tahfiz. Untuk tahsin Bu, kita bagi ke 4 level. Level pertama itu ustadznya memperlancar bacaan anak itu dengan makharijal hurufnya. Itu level 1. Ya. Mungkin yang baru mengenal huruf, karena pas kita tes kemarin itu ada yang masih terbata-bata, belum begitu bagus bacaannya, itu kita paksakan, kita masukkan, tetapi dia di level 1 dulu. Ustadznya nanti Ustadz Ari dan Dahir, sama di level 2. Di level 3, di level 3 dan 4 kita sudah tekankan tajwid, ilmu tajwid, bacaan yang benar dan fasih. Sebelum dia menghafal, bacaannya betul-betul sudah mampu dan bagus. Jadi kalau sekiranya anak ibu ternyata pas kita belajar seminggu 2 minggu sudah bagus, ternyata tajwidnya, ikhfa'nya dia paham, berapa huruf ikhfa dia tahu, berapa itu izhar, berapa huruf izhar dia tahu, iqlab dia tahu, qalqalah idgham dia tahu, udah hafal, udah paham, ternyata akan kita angkat 2 minggu setelah itu ke tahfiz. Ya Bu, kalau saya punya anak, saya bisa memasukkan ke tahsin dulu, baru ke tahfiz, tapi terserah kita. Jadi Bapak dan Ibu, ini level 1, 2, 3, dan 4 belajarnya di dalam masjid dan di teras. Yang tahsin belajarnya di dalam masjid, kalau kurang akan kita manfaatkan teras-teras yang ada. Makanya perlu baju seragam itu tadi, biar tahu kita orang yang belajar mana. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai sosialisasi kegiatan kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Kesra tadi, bahwa program ini gratis karena Pemda Pasaman
menyediakan fasilitas ini untuk putra putri kita. Namun dikenal gratis, kita harus memiliki komitmen bersama antara orang tua, antara pembimbing, dan antara putra putri kita. Itu yang terakhir. Bapak dan Ibu sebelum bertanya, kita ada grup WA. Sekali lagi, mungkin untuk orang tua kami telah membuat grup WA. Tujuannya akan kami berikan informasi di situ. Tetapi mohon maaf, ini bukan diktator, tidak. Sengaja kami tutup kolom komentar. Tidak bisa Bapak Ibu mengirimkan pesan. Kenapa? Karena kalau nanti kita buka kolom pesan, Bapak Ibu nanti banyak komentar, akhirnya kita kurang fokus dengan tujuan utama kita. Bahkan kalau kebiasaan kita kan, kalau ada yang baik ceramah kirim ke grup itu, akhirnya pusing kita, mana yang penting, mana yang sampah, mana yang segala macam, tidak tahu kita. Maka izin, sekali lagi saya minta izin kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada wali santri, bahwa bahwa grup itu kami mengaktifkan mengirim pesan kecuali admin. Tujuannya tidak ada lain kecuali kami ingin berbagi informasi biar sampai kepada Bapak dan Ibu. Kalau ini kurang nyaman, mohon maaf, tapi ini merupakan kesepakatan kami sebagai pembimbing. Termasuk Bu Abdul juga menyampaikan ke saya, udah komentarnya itu dinonaktifkan saja, karena biar tidak ada gejolak-gejolak seperti itu. Intinya Bapak dan Ibu, kita sama tujuan, tidak ada yang beda. Kita sama-sama ingin anak-anak kita, putra putri kita, semuanya nanti di hari kiamat memberikan mahkota indah untuk orang tuanya dan memberikan syafaat untuk kita nanti di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin sebagai sosialisasi yang ingin kami sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanya, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah.